Terima kasih jempolnya bosku semua. Takdir ilahi primordial Season 84. Dong. Lonceng berdentang lagi. Di bawah lonceng kuno itu, kekuatan ilahi yang sakral yang bergelombang keluar semakin kuat dan kuat. Semakin lama semakin menakutkan. Pada saat itu, Jiang Yunfan, yang berada di bawah lonceng kuno, merasa seolah-olah ditahan oleh telapak tangan yang besar, tidak mampu bergerak atau melawan. Bahkan mengumpulkan kekuatannya pun sangat sulit. Hal ini membuat pikiran Jiang Yunfan menjadi sempit. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bagaimana mungkin dia diperlakukan seperti ini? Kekuatan yang mampu menekannya, mungkinkah itu alam Guisu? Memikirkan hal ini, ekspresi Jiang Yunfan sedikit berubah muram. Tidak, kekuatan ini melampaui alam Guisu. Ini bahkan lebih kuat. Hal itu mungkin telah menyentuh eksistensi pada level kaisar manusia. Sebenarnya tempat ini apa? Mengapa sebuah lonceng kuno biasa dapat memiliki kekuatan ilahi setara kaisar manusia? Inilah yang mengejutkan pikiran Jiang Yunfan. Meskipun saat ini ia terkekang oleh kehendak dan kekuatan ilahi dari lonceng kuno itu, ia tidak berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dia masih memiliki kemampuan untuk bertahan. Dia masih bisa bersaing. Karena kekuatan di dalam denting lonceng belum langsung mencapai tingkat kaisar manusia. Itu meningkat secara bertahap. Oleh karena itu, Jiang Yunfan masih punya waktu. Ini baru tes pertama. Jika ia mampu menahannya, ia kemudian dapat mendekati tebing untuk memahami sajak dao di dalamnya. Jika tidak, ia akan kehilangan kualifikasi ini dan tertindas di sini, tidak dapat pergi. Yunfan, apakah kau masih bisa bertahan? Tanya roh murid dengan lembut melalui indera ilahinya. Mendengar itu, Jiang Yunfan mengangguk sedikit. Saya baik-baik saja. Sembari Jiang Yunfan menahan dentingan lonceng, para jenius klan iblis di sekitarnya mengamati dengan cemas. Meskipun Jiang Yunfan kuat, mereka tetap merasa agak cemas. Lagi pula, mereka semua adalah orang-orang yang pernah mengalaminya. Mereka semua telah merasakan sendiri kekuatan dentingan lonceng ini. Jika ditekan, seseorang akan langsung mengalami cedera parah. Hal itu bahkan bisa membahayakan nyawa. Ini bukan hal yang bisa dianggap enteng. Dan sekarang, semua harapan mereka tertumpu pada Jiang Yunfan. Jika Jiang Yunfan gagal, harapan mereka akan hancur sepenuhnya, karena jika Jiang Yunfan gagal, mereka akan selamanya terjebak di sini, tidak dapat melepaskan diri dari belenggu mereka untuk selama-lamanya. Memikirkan hal ini, ekspresi para juara surgawi ras Yao menjadi tegang. Jiang Yunfan, teruskan. Kamu harus berhasil. Bertahanlah, kau adalah harapan terakhir kami, semuanya bergantung padamu. Petik 2. Mereka tak berani mengganggu Jiang Yunfan, yang saat itu sedang berjuang mengatasi dentingan lonceng, mereka hanya bisa menyemangatinya dalam hati. Dan Jiang Yunfan tidak sepenuhnya menerima tantangan itu hanya untuk membantu mereka. Dia juga melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia tersandung masuk ke tempat ini dan, seperti juara surgawi ras Yao, tidak bisa keluar. Oleh karena itu, kedatangannya bertujuan untuk membantu orang lain dan juga untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak ingin tinggal di tempat terkutuk ini. Dong! Lonceng lain berdentang, dan Jiang Yunfan mendengus. Ekspresinya sedikit berubah. Saat denting lonceng semakin keras, tubuhnya kesulitan menahannya, dan wajahnya sedikit pucat. Pada saat itu, suara roh murid terdengar lagi. Yunfan, denting lonceng adalah suara Buddhisme, yang mampu menenangkan pikiran dan memusatkan jiwa. Mengapa tidak menggunakan denting lonceng untuk kultivasi, untuk menempa pemurnian tubuhmu, dan melakukan hal sebaliknya? Begitu kata-kata itu terucap, mata Jiang Yunfan berkilat. Lakukan yang sebaliknya. Gunakan denting lonceng untuk membantu kultivasinya sendiri, untuk menempa fisiknya. Bagus. Jiang Yunfan tersenyum, pancaran pelindung di tubuhnya perlahan menghilang, dan sajak dao pun lenyap. Pada saat ini, Jiang Yunfan duduk sendirian di bawah lonceng kuno, menggunakan tubuhnya untuk menanggung sajak dao dan kekuatan ilahi dari lonceng kuno tersebut. Melihat pemandangan ini, para jenius klan iblis semuanya membelalakkan mata. Agak terkejut. Sama-sama terkejut. Apa yang sedang dilakukan Jiang Yunfan? Mengapa dia berhenti melawan? Apakah dia gagal? Memikirkan hal ini, ekspresi para juara surgawi menunjukkan sedikit kekecewaan, tetapi mereka sebenarnya tidak menyalahkan Jiang Yunfan. Lagi pula, meskipun Jiang Yunfan kuat, dia bukanlah maha kuasa. Kekuatan ilahi lonceng kuno itu terlalu kuat, dan dapat dimengerti bahwa dia tidak mampu menahannya. Bahkan jika dia berhasil bertahan, dia mungkin tidak dapat memahami Rima Dao. Apakah kita benar-benar tidak bisa pergi? Gumam seorang prodigi, tatapannya kosong. Ada tatapan putus asa di matanya. Semua orang lain sama saja. Suasana berangsur-angsur memburuk. Mereka tidak lagi memandang Jiang Yunfan, karena mereka tahu bahwa Jiang Yunfan pasti akan merasa jijik oleh denting lonceng dan dinyatakan gagal. Mereka semua menunggu dentang lonceng itu terdengar. Dong! Denting lonceng terdengar, diiringi alunan dao raim, disertai suara gemuruh, seperti benturan logam. Para juara surgawi semuanya memejamkan mata. Namun, dentingan lonceng lain perlahan terdengar, yang mengejutkan para juara surgawi. Bukankah sudah berakhir? Mengapa masih ada bunyi lonceng? Mereka membuka mata dan melihat ke arah lonceng kuno itu, dan langsung terkejut. Jiang Yunfan masih berada di bawah lonceng kuno itu. Dia tidak gagal. Meskipun dia telah mengerahkan seluruh kekuatan ilahinya, dia masih duduk dengan tegak di bawah lonceng kuno itu.
Saat denting lonceng bergema, percikan api akan keluar dari tubuh Jiang Yunfan, seperti sepotong baja merah panas yang ditempa dan ditempa. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan ilahi dan rima dao pada Jiang Yunfan, mereka dapat merasakan ki yang kuat padanya, sangat kuat, sangat keras. Pada saat ini, mata Jiang Yunfan terpejam rapat, Teng immerset dalam kultivasi, diam-diam menahan denting lonceng dan menempa tubuhnya. Di bawahnya, sebuah alam ekstrim berputar, memurnikan kekuatan ilahi sambil perlahan-lahan melahap rima dao dan kehendak yang dibawa oleh denting lonceng. Seiring setiap dentingan lonceng menempa tubuhnya, fisik Jiang Yunfan, yang awalnya kesulitan menahannya, secara bertahap beradaptasi. Dia bahkan menjadi tak gentar menghadapi kekuatan ilahi dari dentingan lonceng. Seandainya saja kekuatannya sedikit lebih besar, gumam Jiang Yunfan. Kalimat ini membuat para juara surgawi terkejut. Lebih kuat. Apa? Jiang Yunfan benar-benar merasa bahwa kekuatan dentingan lonceng ini tidak cukup kuat. Dia menginginkan yang lebih kuat. Apakah dia sudah gila? Sembari mengagumi mereka, mereka juga iri pada Jiang Yunfan. Mereka berlima tidak dapat bertahan dalam dentingan lonceng ini hingga saat ini, tetapi Jiang Yunfan berhasil melakukannya. Dan dia menanggungnya hanya dengan tubuh fisik semata. Menakutkan. Terlalu menakutkan. Dan suara ilahi Jiang Yunfan seolah menyentuh lonceng kuno itu. Seketika, pancaran ilahi yang cemerlang muncul dari dalam lonceng kuno tersebut, dan kekuatan ilahi yang dahsyat mendorong mundur dan melemparkan semua jenius klan iblis. Merasakan kekuatan itu, ekspresi para jenius klan iblis berubah drastis, kekuatan aura ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat mereka tahan. Jiang Yunfan pasti juga tidak akan mampu menahannya. Bas-bas. Di atas kepala Jiang Yunfan, muncul sesosok kuda emas yang berkilauan dengan cahaya keemasan, penampilannya hikmat dan bermartabat. Di dalamnya, tersebar kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, meliputi langit dan matahari, menerangi bumi yang luas. Selanjutnya, gelombang kekuatan ilahi datang berturut-turut, terus-menerus menghujani Jiang Yunfan. Bum bum bum. Dong 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 dong. Dengan setiap suara dentuman, riak dan percikan api terus-menerus keluar dari tubuh Jiang Yunfan. Pakaiannya mulai robek, dan aura mengerikan membuat seluruh tubuh Jiang Yunfan memerah dan tegang, benar-benar seperti sepotong baja merah panas yang terus-menerus ditempa. Tubuh Jiang Yunfan juga perlahan melayang di udara. Dengan intensitas dentuman palu, berbagai cahaya berkelap-kelip di tubuh Jiang Yunfan. Berlalu begitu cepat. Menyaksikan pemandangan ini, para juara surgawi semuanya tersentak. Ini terlalu berlebihan, apa yang sedang dia lakukan? Sepertinya dia sedang memalsukan tubuhnya. Bagian 832. Ya, Jiang Yunfan sedang menempa tubuh fisiknya. Ia ingin menggunakan kekuatan Buddha ilahi untuk menempa tubuh fisiknya. Membuatnya mencapai kondisi sempurna. Tubuh fisik yang sempurna pada tingkat alam pemurnian roh. Poin ini juga diangkat oleh pupil spirit, dan Jiang Yunfan kini mewujudkannya. Di masa lalu, dia juga pernah menciptakan tubuh fisik yang sempurna. Hal itu sangat menguntungkannya. Bahkan kemampuan bertarungnya pun meningkat secara signifikan, sehingga saat ini, Jiang Yunfan ingin menciptakan tubuh fisik sempurna lainnya. Dengan cara ini, dia akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sajak dao yang terukir di dinding batu. Dan bahkan menembus alam tersebut. Menerobos ke alam Guisu. Inilah yang dia inginkan. Oleh karena itu, ia mengerahkan seluruh kekuatannya, menggunakan kekuatan dahsyat Sang Buddha ilahi untuk mendorong tubuh fisiknya hingga batas maksimal. Dengan demikian, mencapai kesempurnaan. Ini adalah hal yang ekstrim, sangat sulit untuk dicapai. Awalnya, Jiang Yunfan mencapainya dengan mengandalkan tulang naga. Kini, tulang-tulang naga telah terbentuk di dalam tubuhnya, menyatu dengan semua tulangnya. Membangun kembali tubuh fisik yang sempurna akan jauh lebih mudah. Gemuruh. Kekuatan ilahi terus turun, dan raungan bergema. Dengan penempaan terus-menerus, tubuh fisik Jiang Yunfan menjadi semakin jernih, benar-benar tembus pandang seperti giok. Setelah itu, cahaya ilahi mengalir melalui fisik Jiang Yunfan. Ini bukan dipancarkan oleh Jiang Yunfan, melainkan kekuatan Dewa Naga di dalam tubuhnya, yang merasakan perubahan tersebut, mewujudkan dirinya. Di atas angkasa, kilat menyambar, dan bayangan naga melayang. Aksara kuno dan dao mengelilingi tubuh Jiang Yunfan. Itu seperti sebuah peninggalan suci. Para jenius klan iblis ras Yao menyaksikan dengan tercengang. Pada saat itulah Jiang Yunfan membuka matanya. Fisiknya sudah mencapai tingkat ekstrim. Tingkat kekuatannya belum mencapai tingkat ekstrim, tetapi fisiknya telah mencapainya terlebih dahulu. Sejak zaman kuno, tak terhitung banyaknya tokoh luar biasa yang telah mencapai tubuh fisik yang sempurna di setiap alam. Namun bagi seseorang seperti Jiang Yunfan, untuk mencapai keadaan sempurna di surga ketujuh alam pemurnian roh. Dialah yang pertama. Pas sekali, Jiang Yunfan terkekeh pelan. Pada saat ini, baik tubuh fisik maupun alamnya telah mencapai puncaknya setelah ditempa oleh Sang Buddha ilahi. Dengan demikian, dao bela dirinya menembus alam tersebut. Surga ke-8 dari alam pemurnian roh. Ledakan. Jiang Yunfan bangkit, memicu resonansi antara langit dan bumi. Kekuatan ilahi dari jalan agung menyelimutinya, mengguncang langit dan bumi dan membuat hantu-hantu menangis. Itu adalah kekuatan ilahi tertinggi. Bahkan langit dan bumi pun bergetar, dan matahari serta bulan kehilangan warnanya. Patung Buddha ilahi di atas cakrawala tampak terprovokasi, dan cahaya Buddhanya menjadi semakin cemerlang. Namun Jiang Yunfan tidak lagi takut. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Aku menang.
Kalimat ini diucapkan kepada kehendak dan aturan itu, dan juga kepada patung Buddha ilahi itu. Kemudian, Jiang Yunfan memadamkan Buddha ilahi hanya dengan satu jari. Bunyi lonceng tiba-tiba berhenti. Tubuh fisiknya perlahan mendarat. Menyaksikan pemandangan ini, para jenius klan iblis ras Yao terkejut. Ekspresi mereka penuh kegembiraan dan antusiasme. Selesai. Jiang Yunfan berhasil. Dia berhasil. Antusiasme mereka bahkan melebihi antusiasme Jiang Yunfan. Melihat mereka, Jiang Yunfan juga tersenyum tipis, lalu berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku akan mengajak kalian keluar. Tunggu aku." Janji ini bagaikan pil penenang, yang kembali membangkitkan semangat bertarung para juara surgawi. Mereka bersorak untuk Jiang Yunfan. Mereka menyemangati Jiang Yunfan. Mereka semua menantikan saat Jiang Yunfan akan menerobos penghalang tersebut. Setelah melewati ujian lonceng kuno, Jiang Yunfan melangkah keluar dan perlahan berjalan menuju bagian bawah tembok batu. Sambil memandang aksara kuno dan tekstur yang terukir di dinding batu, dia mengulurkan telapak tangannya, menutup matanya, kekuatan ilahi berkedip di telapak tangannya, alam ekstrim berputar di bawah kakinya, dan teknik visualisasi Taiksu diaktifkan dalam indera ilahinya. Jiang Yunfan ingin memahami kehendak tembok batu itu. Untuk menampung kekuatan ilahi di dalamnya. Sajak Dao berdengung. Saat kekuatan Jiang Yunfan menyatu dengan kehendak dinding batu, sosoknya ditarik ke dunia lain. Di hadapannya terbentang cahaya yang menyilaukan. Dia tidak bisa melihat arahnya, tetapi tidak jauh di depannya, ada sebuah lempengan batu. Di bawah lempengan batu itu, seorang pria tua jorok sedang berjongkok. Menarik. Jiang Yunfan berjalan mendekat. "Senior," dia memanggil, tetapi sebelum dia selesai berbicara, pria tua mesum itu menangkapnya. Jiang Yunfan merasakan sakit yang menusuk di punggungnya saat tubuh fisiknya terbentur keras ke lempengan batu. Pukulan ini hampir merenggut energi kehidupannya. Dan pada saat itu, dia melihat wajah pria tua jorok itu. Pakaiannya compang camping, penampilannya tidak rapi, rambutnya acak-acakan, dan janggutnya tidak terawat, tetapi ia memiliki sepasang mata ungu. Memberikan perasaan jahat yang mencekam kepada orang-orang. Pria tua mesum ini sepertinya bukan orang baik. Kata roh murid dalam indera ilahinya, "Hati-hati." "Aku juga berpikir begitu." Jiang Yunfan menjawab, "Orang tua mesum ini tidak terhormat, dia menyergapku dengan cengkeraman dan lemparan dari atas bahu saat aku tidak siap." Rasa sakit di punggungnya membuat Jiang Yunfan meringis. Dia bangkit, menjaga jarak tertentu dari pria tua mesum itu. "Senior, berbaliklah." Sebelum Jiang Yunfan selesai berbicara, dia mendengar suara tegas pria tua mesum itu. Mata Jiang Yunfan sedikit berkedip. Dia menoleh untuk melihat. Dia melihat dua karakter terukir di lempengan batu itu. Hidup dan mati. Saat pertama kali melihat lempengan batu itu, Jiang Yunfan entah mengapa, tetapi rasa dingin menjalari seluruh tubuhnya. Tablet hidup dan mati. Benda apakah ini? "Kau lulus ujian lonceng kuno itu?" tanya pria tua jorok itu lagi. Jiang Yunfan mengangguk. "Ya. Kalau begitu, kau bisa berlatih dan memahami di bawah lempengan batu ini." Setelah itu, pria tua jorok itu berbalik dan menghilang. Di sini, hanya Jiang Yunfan dan tablet itu yang tersisa. Pria tua mesum itu sudah pergi. Dia ingin bergerak, tetapi mendapati bahwa dia dapat bergerak bebas dalam radius 1 zang dari lempengan batu itu, tetapi tidak dapat melangkah melewatinya. Kurungan. Mata Jiang Yunfan membelalak. Mungkinkah? Dia ingat pernah diserang secara tiba-tiba dengan lemparan dari atas bahu dan terbentur keras ke lempengan batu. Apakah pada saat itulah dia dikurung di bawah lempengan batu? Hal ini membuat Jiang Yunfan merasa tidak nyaman. Kebebasannya tiba-tiba dibatasi. Setelah beberapa kali mencoba, ia dengan berat hati menyerah, karena tidak mampu membebaskan diri dengan kultivasi dan kekuatannya saat ini. Karena dia tidak bisa pergi, dia akan menatap lempengan batu itu. Jiang Yunfan mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke lempengan batu itu. Teknik visualisasi Taiksu telah diaktifkan. Berdengung. Lempengan batu itu sedikit bergetar, lalu aksara, hidup dan mati, berputar mengelilingi tubuh Jiang Yunfan, terus-menerus melingkari dan berotasi. Namun hal itu tidak membuat Jiang Yunfan merasakan hal lain. Ini mengejutkan Jiang Yunfan. Apa yang sedang terjadi? Apakah teknik visualisasi Taiksu tidak berhasil? Bagaimana mungkin itu terjadi? Di dunia ini, adakah sesuatu yang tidak dapat direnungkan dan dipraktikkan oleh teknik visualisasi Taiksu? Ini agak aneh. Jadi, selama beberapa hari berikutnya, Jiang Yunfan terus berlatih di bawah lempengan batu hidup dan mati, tetapi tetap tidak dapat memahami esensi sebenarnya. Dia tidak menanam apapun. Pada saat itu, pria tua jorok itu muncul entah dari mana. Menatap Jiang Yunfan, tatapan tegas terlintas di mata ungunya, "Apakah kau sudah memahami sesuatu?" Mendengar itu, Jiang Yunfan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak merasakan apapun." Jiang Yunfan telah mencoba berbagai metode kultivasi, tetapi tetap tidak dapat merasakan apapun. Dia bahkan tidak bisa menjalin hubungan dengan lempengan batu kehidupan dan kematian. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi pria tua jorok itu sedikit berubah, seolah-olah dia sedikit marah, tidak berguna. Bagian 833. Tidak berguna. Kau bahkan tak bisa memahami ritme Dao sesederhana itu, apa kau punya otak babi? Pria tua jorok itu menunjuk kepala Jiang Yunfan dan mengutuknya. Kata-katanya sangat tajam.
Jiang Yunfan terkejut mendengar omelan itu, merasa sedikit bingung, dan tidak membalas untuk sesaat. Jiang Yunfan agak tercengang. Sebelumnya, dialah yang selalu menyebut orang lain tidak berguna, ini adalah pertama kalinya dia disebut tidak berguna. Tidak mampu memahami ritme Dao yang sesederhana itu. Bagaimana ini bisa sesederhana itu? Jiang Yunfan menatap lempengan batu di belakangnya, lalu menatap lelaki tua itu. Dia benar-benar telah menggunakan setiap metode yang dia ketahui. Tapi itu tidak berhasil. Bahkan teknik visualisasi Taiksu pun tidak mampu mengungkap misterinya. Bagaimanapun dia melihatnya, ini hanyalah sebuah lempengan batu biasa. Di manakah ritme Dao? Jiang Yunfan ingin membantah, tetapi lelaki tua kotor itu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan melanjutkan, apakah kau pikir lempengan batu ini sama sekali tidak memiliki ritme Dao, dan hanyalah lempengan batu biasa? Mendengar itu, Jiang Yunfan mengangguk sedikit. Memang benar demikian. Dia tidak merasakan fluktuasi ki apapun karenanya. Itu sangat biasa saja. Dan tanpa petunjuk apapun, bagaimana dia bisa memahami dan mengembangkannya? Nak, apakah kau mengerti 4 kata, jalan agung itu sederhana? Lelaki tua itu sepertinya melihat sedikit sikap menantang di mata Jiang Yunfan. Senyum muncul di wajahnya yang tegas, dan dia berhenti memarahi Jiang Yunfan, malah mengajaknya berbicara, akan kukatakan yang sebenarnya, ritme Dao dari tebing luar dipancarkan oleh lempengan batu ini. Kau bisa merasakannya di luar, jadi mengapa tidak di sini? Mendengar kata-kata itu, tatapan Jiang Yunfan sedikit berkedip. Apa? Tebing batu di luar sana, yang menyimpan ritme Dao tertinggi, sebenarnya dipancarkan oleh lempengan batu biasa di belakangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Memang, di depan tebing batu terluar, dia dengan jelas merasakan kekuatan ilahi dari ritme Dao 10.000 alam. Itu sangat dahsyat. Kekuatan itu membuat Jiang Yunfan mendambakannya. Jika dia mendapatkannya, itu pasti akan menjadi kekayaan yang luar biasa. Namun kini, terkurung di bawah lempengan batu ini, Jiang Yunfan telah merenung selama beberapa hari dan tidak mendapatkan apapun. Senior, kenapa? Jiang Yunfan bertanya, ingin mengetahui jawabannya. Jalan agung itu sederhana. Pria tua kotor itu mengulanginya lagi, lalu menatap Jiang Yunfan, mata ungunya berbinar tajam, seolah-olah dia menatap Jiang Yunfan dan juga lempengan batu di belakangnya. Kata-kata apa yang terukir di lempengan batu itu? Menanggapi hal itu, Jiang Yunfan dengan lembut berkata, hidup dan mati. Lalu apa itu hidup dan kematian? Pria tua kotor itu bertanya lagi. Jiang Yunfan berhenti sejenak, merenung, lalu berkata, kehidupan seseorang adalah kumpulan ki, ketika ki berkumpul, ada kehidupan, dan ketika ki tersebar, ada kematian. Ini adalah pepatah Taoisme. Kata-kata Jiang Yunfan membuat pria tua mesum itu mengangguk sedikit. Dia sangat puas dengan jawaban ini. Sebenarnya, kata-kata hidup dan mati tampak jelas, tetapi secara diam-diam mengacu pada siklus Dao surgawi. Para penganut Taoisme memandang kehidupan dan kematian sebagai sesuatu yang berarti bahwa kehidupan adalah akar dari kematian, dan kematian adalah akar dari kehidupan. Artinya, kehidupan adalah sumber dari kematian, dan kematian adalah sumber dari kehidupan. Kehidupan dan kematian dan kehidupan, sebuah siklus tanpa akhir, inilah siklus Dao surgawi. Umat Buddha memandang kehidupan dan kematian sebagai fenomena, ketika fenomena muncul, ada kehidupan, ketika tidak ada fenomena, ada kematian. Umat Buddha juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kehidupan atau kematian yang hakiki, hanya pergerakan pikiran. Mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Jiang Yunfan tampak termenung, pikirannya sudah terfokus pada kata-kata hidup dan mati. Melihat ekspresi Jiang Yunfan, pria tua mesum itu tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia memberi Jiang Yunfan waktu untuk mencernanya. Dia membimbing Jiang Yunfan. Pada saat ini, Jiang Yunfan duduk bersila di bawah prasasti batu hidup dan mati, memahami Dao hidup dan mati. Kehidupan adalah salah satu dari Dao Agung, yang berarti kelahiran, dari ketiadaan menjadi sesuatu. Kematian juga merupakan hukum Dao Agung, yang berarti pemusnahan, dari sesuatu menjadi ketiadaan. Keberadaan dan keberadaan, bersama-sama membentuk Dao Agung. Pada saat ini, kehendak Jiang Yunfan bergetar, dan jejak kekuatan yang samar mengalir dan beroperasi di alam kekosongan. Itulah pemahaman Jiang Yunfan tentang hidup dan mati. Dan di belakangnya, lempengan batu biasa itu pun memancarkan jejak pesona ilahi pada saat ini. Ia menyentuh, berjalin, dan akhirnya menyatu dengan Dao milik Jiang Yunfan. Satu orang dan satu tablet membentuk sebuah koneksi. Seketika itu juga, ritme Dao yang luar biasa dan kekuatan ilahi mengalir dari Jiang Yunfan, menerangi 10.000 alam. Di belakangnya, lempengan batu kehidupan dan kematian memancarkan cahaya ilahi yang tak berujung, seolah-olah kata-kata kehidupan dan kematian di dalamnya telah meliputi 10.000 alam. Menyaksikan pemandangan ini, pria tua mesum itu mengangguk sedikit. Selesai sudah. Seorang siswa yang mudah diajari. Ia mengubah sikap seriusnya, tersenyum lebar, sangat puas dengan penampilan Jiang Yunfan. Saat itu, Jiang Yunfan sedang asyik memahami. Ketika satu lubang terbuka, ke-9 lubang lainnya juga akan terbuka. Ia kini telah melihat sekilas Dao kehidupan dan kematian, dan di sekeliling tubuhnya, mengalir 2 jenis Qi. Yang satu adalah Qi kehidupan, yang lainnya adalah Qi kematian. Yang satu adalah vitalitas, yang lainnya adalah pemusnahan. Kedua kekuatan itu sangat ekstrim, keduanya sangat menindas.
Seiring dengan semakin kuatnya kekuatan lempengan batu itu, kekuatan yang dipahami Jiang Yunfan pun semakin dalam. Pada saat ini, ia seolah telah jatuh ke dunia di dalam dunia. Tubuh utamanya berada di reruntuhan tertentu di dalam alam tak tertandingi. Namun kesadarannya berada di dalam tebing reruntuhan itu. Kini, kesadarannya telah terpisah lagi. Sebuah dunia di dalam dunia di dalam dunia. Melihat dirinya masih duduk bersila, memahami dao hidup dan mati, Jiang Yunfan tersenyum, merasa bahwa situasi ini agak menarik. Alasan dia bersikap seperti itu adalah karena dia tertarik oleh lempengan batu kehidupan dan kematian. Dia berbalik dan melihat lempengan batu kehidupan dan kematian. Di atas lempengan batu itu, cahaya cemerlang bersinar, dan perpaduan antara vitalitas dan kehancuran sangatlah menakutkan. Nak, di dalam lempengan batu ini terdapat jurus bela diri yang ampuh, yang merupakan turunan dari dao hidup dan mati. Apakah kau bisa mendapatkannya tergantung pada keberuntunganmu? Pria tua kotor itu terkekeh dari tidak jauh. Mendengar itu, Jiang Yunfan menatap lekat-lekat lempengan batu hidup dan mati. Dia perlahan melangkah maju, mengulurkan tangannya, dan meraih ke dalam lempengan batu itu. Seketika itu juga, dua pusaran air muncul di lempengan batu. Tangan Jiang Yunfan langsung memasuki lempengan batu, seolah-olah terjun ke dalam air, tanpa hambatan sedikit pun. Dan di dalamnya, seperti lubang hitam, tak terbatas dan berisi hukum dao tertinggi, tangan Jiang Yunfan tampak menggenggam suatu dao agung. Dia menggenggamnya erat-erat. Hanya satu jenis. Jiang Yunfan melengkungkan bibirnya membentuk senyum. Sama sekali tidak mungkin. Kemampuan bela diri yang mengandung unsur hidup dan mati, aku menginginkan semuanya. Semuanya milikku. Satu tangan Jiang Yunfan memancarkan vitalitas, tangan lainnya memancarkan kehancuran, dan dao agung kehidupan dan kematian mengalir sebagai penuntun. Tak lama kemudian, dua kekuatan hukum menghantam tangan Jiang Yunfan. Ki-nya sangat cocok. Jiang Yunfan tersenyum. Dia perlahan menarik tangannya, dan di telapak tangannya terdapat dua slip giok yang dibentuk oleh hukum dao agung. Melihat pemandangan itu, lelaki tua itu berjalan mendekat. Tamak. Dia menegur Jiang Yunfan. Jiang Yunfan terkekeh, dia memang sedikit menyesal. Lagi pula, dia tidak memiliki dasar yang kuat. Setiap langkah yang diambilnya dalam seni bela diri dao diperjuangkan sendiri. Oleh karena itu, dia serakah. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan para anak ajaib dari latar belakang yang luar biasa? Bagaimana dia bisa mendapatkan tempat di dao bela diri? Terima kasih, senior. Jiang Yunfan menyatukan kedua tangannya dan membungkuk kepada lelaki tua itu. Jika bukan karena bimbingannya, bagaimana mungkin Jiang Yunfan bisa mengerti? Penghormatan ini adalah haknya. Karena kau sudah mendapatkannya, itu juga menjadi keberuntunganmu. Pergilah. Pria tua itu mengibaskan lengan bajunya, berbalik, dan menghilang, dan borgol Jiang Yunfan pun lenyap sepenuhnya. Dia, yang sedang bermeditasi, membuka matanya. Saat itu, dia memegang dua jade slip di tangannya. Dia menundukkan pandangannya, matanya gemetar. Bagian 834. Dua lembar giok di tangannya membuat mata Jiang Yunfan sedikit berkedip. Kitab suci kehidupan kekal. Kitab suci kematian. Ini adalah dao agung yang terdapat dalam prasasti hidup dan mati, serta dua jilid keterampilan bela diri yang diperoleh Jiang Yunfan darinya. Orang tua itu mengatakan bahwa jika digunakan bersamaan dengan dao hidup dan mati, kekuatan mereka akan sangat dahsyat. Namun, bukankah nama-nama ini agak terlalu berlebihan? Yang satu adalah kehidupan abadi, yang lainnya adalah kematian. Dibandingkan dengan aliran-aliran tersebut, dao kematian, yang mengandung pemusnahan, tampak agak rendah levelnya. Memikirkan hal ini, Jiang Yunfan tersenyum tipis. Namun, di antara keduanya, Jiang Yunfan lebih menyukai kekuatan pemusnahan yang sangat dahsyat yang terkandung dalam kitab kematian. Daya hancurnya sangat dahsyat. Kemudian, dia melihat kitab suci kehidupan kekal di tangannya, yang mengendalikan vitalitas. Murid roh, apakah menurutmu benar-benar ada kehidupan abadi di dunia ini? Jiang Yunfan sedikit penasaran dengan dua kata itu, dan juga sedikit merindukannya. Seperti apa rasanya menjadi abadi selamanya? Bagaimana rasanya? Mungkin, kata roh murid pelan. Dia telah berkelana melintasi ruang dan waktu yang tak terbatas, hidup sejak zaman kuno hingga sekarang, tanpa pernah binasa. Bagaimana mungkin tahun-tahun yang telah dia jalani kurang dari 1 juta? Pada titik ini, hal itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan kekal. Ini bisa dianggap sebagai kehidupan abadi. Aku telah ada sejak zaman kuno, dan sampai sekarang, aku belum pernah melihat siapapun yang hidup lebih lama dariku. Mendengar itu, Jiang Yunfan menepuk dahinya. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan ini? Semangat murid melintasi sungai sejarah yang panjang, abadi dan tak dapat binasa, inilah kehidupan abadi. Lalu, seperti apa rasanya hidup kekal? Saat itu, mata pupil spirit berkedip dengan cahaya redup. Ia tampak sedang mengenang masa lalu, tetapi karena terus-menerus bangun, tidur, dan bangun lagi, ingatannya menjadi kompleks dan kacau. Ia hanya dapat mengingat potongan-potongan informasi yang terfragmentasi, sehingga ia tidak dapat merasakan banyak hal. Tetapi jika berbicara tentang perasaan, hanya dua kata yang dapat menggambarkannya. Kesendirian. Roh murid berkata dengan lembut, jika suatu hari nanti kau dapat mencapai keadaan kehidupan abadi, kau akan memahami perasaanku. Dulu, mungkin ada keluarga, saudara laki-laki, teman-teman. Namun di antara semua orang,
hanya kau seorang yang mampu bertahan menghadapi erosi dan pembersihan sungai waktu yang panjang. Mereka meninggalkanmu satu per satu. Dunia ini terus berubah dan beregenerasi. Ada yang mati, ada yang lahir. Semua kenalan lamamu telah meninggalkanmu. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Yang lebih tak tertahankan lagi adalah kau berada di arus waktu yang panjang, tak mampu mengendalikan takdirmu sendiri. Meskipun hidup abadi, rasanya seperti kau dipenjara oleh waktu. Berbicara tentang hal ini, ekspresi melankolis yang sangat menyakitkan muncul di mata pupil spirit. Jiang Yunfan mengerutkan bibir dan tetap diam. Setelah mendengar kata-kata roh murid, dia tidak lagi iri pada kehidupan abadi. Kehidupan abadi adalah penderitaan. Itu adalah siksaan. Ini bukanlah yang dia inginkan. Yunfan, jika suatu hari kau gagal, maka aku akan kembali tertidur. Aku mungkin akan mengingat masa-masa kenangan kita bersama ini, tetapi puluhan atau ratusan tahun kemudian, kenangan itu mungkin akan memudar. Setiap murid ganda selalu seperti ini, jika mereka gagal, mereka secara bertahap akan memudar dari ingatanku, dan aku kemudian akan fokus pada murid ganda yang sekarang. Oleh karena itu, aku tidak ingin kamu gagal. Aku ingin kau menemaniku sampai akhir, tetap bersamaku. Aku sudah muak dengan kesepian ini. Jangan khawatir. Jiang Yunfan berkata pelan, setelahku, tidak akan ada lagi penerus Dewa Naga. Akulah yang terakhir. Aku akan secara bertahap membangkitkan garis keturunan 10 Dewa Naga Agung, mengaktifkan Dao Ilahi 10 arah, dan mengembalikan kejayaan Dewa Naga Taigu. Sambil berbicara, Jiang Yunfan berkedip dan tersenyum, mengapa kita membicarakan ini? Aku hanya bertanya secara santai. Mengapa tiba-tiba menjadi begitu sentimental? Oh ya, roh pupil, kau bilang kitab kehidupan abadi ini, bisakah benar-benar membuat orang hidup selamanya? Jika ada yang mengatakan itu mungkin, itu sama sekali omong kosong. Pupil spirit mendengus sinis, jika kekuatan di dunia ini bisa mencapai kehidupan abadi, lalu bagaimana mungkin ras dewa binasa kala itu? Bahkan para dewa pun tak mampu menahan derasnya waktu, jadi bagaimana mungkin sebuah keterampilan bela diri yang rusak bisa menahannya? Apa yang disebut kehidupan abadi hanyalah pemberian nama mewah pada teknik kultivasi seseorang. Anda tidak perlu fokus pada hal ini, cukup kembangkan kekuatan yang ada di dalamnya. Jiang Yunfan mengangguk sambil tersenyum. Karena telah menjalin hubungan dengan prasasti hidup dan mati, kultivasinya sedikit melonggar, memasuki tahap menengah dari alam pemurnian roh, yaitu surga ke-8. Di alam tak tertandingi, kultivasinya telah berkembang pesat. Jika dia memahami dao kehidupan dan kematian, dia bahkan mungkin bisa terus maju. Terakhir, dia akan memurnikan keempat benih teratai emas ungu tersebut. Sempoa kecil milik Jiang Yunfan bergemerincing, dan matanya sudah berbinar-binar penuh kegembiraan. Dengan cara ini, dia mungkin bisa mencapai tahap itu dalam waktu kurang dari 2 tahun. Tidak buruk sama sekali. Yunfan, apakah kau akan berlatih di sini atau pergi berlatih di luar? Tanya roh murid. Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan berpikir sejenak sebelum memberikan jawabannya. Karena dia masih berada di dunia ini, dia akan berkultivasi di sini. Lagi pula, prasasti hidup dan mati masih ada di sini, dan dengan bantuan kekuatan prasasti itu, dia mungkin dapat memahami kekuatannya dengan lebih baik. Jika dia berada di luar, mungkin akan kurang efektif. Adapun para jenius klan iblis, dia akan meminta mereka untuk menunggu sebentar. Selanjutnya, Jiang Yunfan mengolah kitab kehidupan abadi dan kitab kematian menggunakan kekuatan teknik visualisasi Taiksu. Dari kedua jurus bela diri ini, kitab kematian terutama berfokus pada serangan. Aliran ini memperoleh dao kematian dari kekuatan pemusnahan untuk menundukkan musuh. Di sisi lain, kitab suci tentang kehidupan kekal berfokus pada perlindungan tubuh. Pada dasarnya itu adalah metode defensif. Ini mirip dengan dao ilahi kedua Jiang Yunfan, naga roh laut biru, yang keduanya menambah vitalitasnya, membuatnya tak terbatas. Selain itu, keduanya tidak bertentangan. Bahkan, keduanya bisa digunakan secara bersamaan, yang agak mengejutkan Jiang Yunfan. Kemampuan penyembuhan naga roh laut Azure sudah sangat kuat, jika digabungkan dengan kekuatan kitab kehidupan abadi, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan? Ini terlalu menantang surga. Setelah itu, selama proses pemahamannya, Jiang Yunfan juga menemukan metode untuk menggabungkan dua kekuatan kitab kehidupan abadi dan kitab kematian. Kekuatan penghancurnya bahkan lebih besar daripada kitab suci kematian. Luar biasa. Jiang Yunfan tertawa terbahak-bahak, perasaan ini sungguh tak terlukiskan. Ini benar-benar sebuah keberuntungan yang luar biasa. Setelah merasakan kekuatan yang terpendam di dalam dirinya, Jiang Yunfan langsung terjun ke dalam kultivasi yang intens. Hari demi hari. Di bawah teknik visualisasi Taiksu, Jiang Yunfan mengembangkan kedua kekuatan tersebut secara bersamaan. Tubuhnya tampak terbagi menjadi dua bagian. Salah satu sisinya penuh dengan vitalitas. Sisi lainnya dipenuhi dengan ki kematian. Baik kekuatan maupun dao terus-menerus mencapai alam ekstremnya. Pada akhirnya, mereka menyatu. Kehidupan di dalam kematian, kematian di dalam kehidupan. Ledakan. Pada hari pencapaian dao bela dirinya, Jiang Yunfan segera menerobos, maju sekali lagi. Langsung memasuki surga ke-9 dari alam pemurnian roh. Dia hanya selangkah lagi dari alam ekstrim. Setelah itu, dia akan menjadi ahli alam Guisu, melampaui pemurnian roh. Alam itu dikenal sebagai fondasi kaisar manusia. Setelah memasuki alam Guisu, dia akan dapat meninggalkan alam tak tertandingi dan kembali ke Akademi Iblis Suci.
Pada saat ini, di mata Jiang Yunfan, tidak hanya terdapat jejak pupil ganda, tetapi kedua matanya juga menampilkan dua suasana yang berbeda. Salah satu matanya memancarkan vitalitas, cerah dan berkedip-kedip. Mata yang satunya lagi berisi ki kematian, dalam dan redup. Memberikan kesan yang sangat kuat. Kemudian, kedua keadaan itu menghilang, dan Jiang Yunfan bangkit, berjalan kembali melalui jalan yang sama seperti saat ia datang. Sudah waktunya untuk keluar. Bagian 835. Jiang Yunfan telah berdiri di depan tebing itu selama lebih dari sebulan. Diam. Dia bahkan tidak berkedip. Jika mereka tidak dapat merasakan vitalitas kuat yang terpancar darinya, mereka akan mengira Jiang Yunfan telah meninggal. Itu terlalu menakutkan. Melihat punggung Jiang Yunfan, tak satu pun dari juara surgawi yang berani melangkah maju. Karena mereka tidak mampu menahan tekanan dan irama dao dari tebing tersebut. Mereka hanya bisa menunggu di pinggir jalan. Sepanjang bulan ini, mereka mengkhawatirkan Jiang Yunfan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menunggu. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari Jiang Yunfan, dan kekuatan ilahi yang menyilaukan mengalir di alam void. Kemudian, dia berbalik dan berjalan kembali. Adegan ini sangat mengguncang para juara surgawi ras Yao. Dia berhasil. Mata seseorang berkedip saat mereka berbicara dengan penuh keheranan. Dia seharusnya berhasil. Tidak ada orang lain yang bisa berdiri di bawah tebing selama sebulan, jadi bagaimana mungkin dia tidak berhasil? Itu bagus sekali. Dia memang telah berhasil. Jiang Yunfan berjalan ke arah semua orang sambil tersenyum. Dia tidak menceritakan tentang kultivasinya di dalam tebing, hanya tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, aku akan mengantar kalian keluar." Setelah itu, Jiang Yunfan berjalan ke depan. Di belakangnya, para jenius klan iblis mengikuti dengan ketat. Sebelum jalan menuruni gunung, sebuah penghalang tak terlihat telah terbentuk, menghalangi langkah mereka. Mata Jiang Yunfan berkedip-kedip, satu mata menunjukkan vitalitas dan mata lainnya menunjukkan keputusasaan. Seolah kekuatan reinkarnasi Dao Surgawi turun dengan dahsyat, penghalang itu langsung hancur dan lenyap menjadi ketiadaan. Penghalang itu telah jebol. Semua orang merasakan kekuatan pengikat di tubuh mereka menghilang. Mereka semua tersenyum. Akhirnya, mereka bebas. Jiang Yunfan, terima kasih. Para juara surgawi menangkupkan tangan mereka. Mata mereka dipenuhi rasa syukur. Bukan apa-apa. Jiang Yunfan tersenyum, tetap sama, jika kau tidak mempersulitku, aku tidak akan mengincarmu. Aku adalah murid Akademi Iblis Suci, dan juga anggota ras Yao. Lebih baik tidak bermusuhan, akan lebih baik jika kita berteman. Setelah berbicara, Jiang Yunfan melambaikan tangannya dan pergi dengan anggun. Melihat punggung Jiang Yunfan, para jenius klan iblis merasa tersentuh. Teman-teman. Mereka berteman. Mereka semua tersenyum. Mulai hari ini, mereka akan menganggap Jiang Yunfan sebagai teman. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika Jiang Yunfan membutuhkan bantuan di masa depan, sesuai kemampuan mereka, mereka tidak akan menolak. Setelah pergi, Jiang Yunfan mencari tempat untuk mengasingkan diri guna berlatih kultivasi. Saat ini, dia berada di puncak alam pemurnian roh, alam 8 langit, hanya selangkah lagi menuju alam 9 langit. Dia tidak lagi tertarik pada reruntuhan apapun di alam tak tertandingi. Sekarang, dia hanya ingin meningkatkan kultivasinya. Untuk mencapai alam yang lebih tinggi, dan kemudian kembali ke Akademi Suci Iblis. Ini adalah hal terpenting untuk saat ini. Dia sudah absen hampir setahun, sudah waktunya untuk kembali. Di daerah pegunungan, di dalam sebuah lembah, Jiang Yunfan duduk bersila. Ini adalah tempat kultivasi yang ditemukan roh murid untuknya, yang konon mampu menyerap kekuatan murni alam tak tertandingi dengan lebih baik, membantu kultivasi, dan menyediakan lingkungan yang damai dan bebas dari gangguan. Cahaya ilahi menyala di tubuh Jiang Yunfan. Sajak dao mengalir, dan aturan-aturan menyelimutinya. Saat dia duduk, alam ekstrim berputar, melahap kekuatan ilahi dari segala arah dan memurnikannya untuk kultivasi. Saat ini, dia sedang memurnikan benih teratai emas ungu. Roh murid menjaganya dari samping. Dia sedang melindungi daunnya. Benih teratai emas ungu dapat membentuk fondasi kaisar manusia, yang sangat cocok untuk Jiang Yunfan karena ia bertujuan untuk menembus ke alam Guisu. Saat Jiang Yunfan berkultivasi, sesosok agung samar-samar berkelebat di belakangnya. Ia sepenuhnya diselimuti cahaya ilahi, sangat agung, tetapi jika dilihat lebih dekat, sosok itu sangat mirip dengan Jiang Yunfan, atau lebih tepatnya, itu adalah Jiang Yunfan. Melihat pemandangan ini, roh murid tak kuasa menahan senyum, biji teratai ini memang sesuatu yang baik. Ini bisa membantu Yunfan membangun fondasinya lebih awal, lumayan. 4 biji teratai seharusnya cukup untuk memungkinkannya memasuki alam Guisu. Pada saat itu, pil obatku juga akan sangat berguna. Tubuh Jiang Yunfan sudah sempurna di dalam alam pemurnian roh. Daya tahannya telah meningkat pesat. Setelah mengonsumsi 1 biji teratai, tulang, meridian, dan dagingnya semuanya dimurnikan kembali. Memperkuat diri sedikit demi sedikit. Adapun kekuatan ilahi yang sangat besar di dalamnya, itu membantunya menembus alamnya dan menempa sajak dao. Saat ini, Jiang Yunfan bagaikan dewa abadi. Cahaya cemerlangnya menerangi seluruh lembah, seperti lautan bintang. Ledakan. 1 biji teratai memungkinkan Jiang Yunfan memasuki alam pemurnian roh, alam 9 langit. Dan kekuatan ilahi murni dari alam tak tertandingi yang ditelan oleh alam ekstrim juga disuntikkan ke dalam tubuh Jiang Yunfan.
Di bawah penguatan ganda, sulit bagi alam dao bela diri Jiang Yunfan untuk tidak naik tingkat. Inilah juga alasan mengapa dia bisa unggul di atas semua anak-anak jenius lainnya. Dia memiliki terlalu banyak berkah. Namun, ini juga merupakan sesuatu yang telah dipertaruhkan nyawanya oleh Jiang Yunfan. Dia telah membayar terlalu mahal untuk dao bela diri. Alam ekstrim adalah upaya pertama roh murid, dan belum pernah ada yang berhasil sebelumnya, tetapi Jiang Yunfan memilih untuk mempercayai roh murid, dan pada akhirnya, dia berhasil. Saat itu, penempaan tulang naga menyebabkan rasa sakit hingga ke tulang-tulangnya, namun dia tetap bertahan. Oleh karena itu, semua berkat ini adalah apa yang pantas dia dapatkan. Ini bukan keberuntungan. Hal itu juga membutuhkan keberanian. Untungnya, Jiang Yunfan memiliki semua kualitas tersebut. Oleh karena itu, Jiang Yunfan mampu menentang surga dan mengubah takdirnya, bangkit dari seorang pendosa ke posisinya saat ini, mendirikan fondasi Kaisar Manusia, menantang alam Guisu, dan di masa depan, bahkan mencapai Kaisar Manusia, atau bahkan lebih tinggi lagi. Jalan bela diri tidak memiliki batasan. Jadi dia tidak memiliki batasan. Setelah memurnikan satu biji teratai, Jiang Yunfan berhenti sejenak untuk menyesuaikan diri. Pupil spirit pernah berkata bahwa tidak ada harta karun yang boleh dimurnikan secara membabi buta. Karena hal itu akan menyia-nyiakan sebagian besar khasiat obatnya. Oleh karena itu, setelah mencerna biji teratai emas ungu pertama, Jiang Yunfan menunggu 5 hari sebelum memulai pemurnian yang kedua. Dengan total 4 biji teratai, Jiang Yunfan menghabiskan waktu hampir sebulan. Setelah keempat biji teratai dicerna, Jiang Yunfan memasuki alam ekstrim. Alam ekstrim dari alam pemurnian roh. Itu juga merupakan batas dari alam ini. Di balik itu terdapat alam Guisu. Meskipun Jiang Yunfan tidak terlalu puas dengan kemajuannya saat ini, dia sudah lama mengantisipasi bahwa alam ekstrim akan menghambatnya. Lagi pula, memang selalu seperti ini. Ia sama sekali tidak pernah mampu menyeberangi alam ekstrim secara langsung dan maju ke alam berikutnya. Namun, mampu mencapai titik ini saja sudah sangat memuaskan. Masih agak kurang. Pupil spirit mendecakkan lidah dan berjalan mendekat. Sebagai tanggapan, Jiang Yunfan mengangkat bahu dan tersenyum pasrah. Aku juga tidak mau, tetapi jika aku harus melewati alam ekstrim sekaligus, aku belum bisa melakukannya. Bahkan jika aku bisa, aku tidak mau. Aku berlatih alam ekstrim di setiap alam. Jika aku melewatkannya, bukankah kultivasi alam pemurnian rohku akan sia-sia? Benar. Pupil spirit mengangguk sedikit, lalu menyimpan pil obat kecil di tangannya. Pil obat yang kumurnikan tadi mengharuskanmu memasuki alam Guisu sebelum dapat menggunakannya. Pil itu belum siap. Karena kau sudah memasuki alam ekstrim, maka inilah saatnya untuk berlatih keras. Bagaimana cara saya berlatih? Carilah beberapa anggota ras Yao yang kuat untuk dilawan, sebaiknya mereka yang berada di tingkat alam Guisu. Semangat siswa disarankan. Jiang Yunfan mengerutkan kening, apakah menurutmu ras Yao yang kuat di alam Guisu semudah itu ditemukan? Bahkan jika aku menemukannya, aku mungkin tidak mampu mengalahkan mereka. Tidak apa-apa, dengan aku di sini, kamu tidak akan mati. Setelah kau berhasil mengalahkan mereka, kau akan siap memasuki alam Guisu. Bagian 836. Jiang Yunfan berjalan keluar dari lembah. Dia akan bertarung. Untuk meredam alam ekstrim. Untuk mendorong dirinya hingga batas maksimal di dalam alam ekstrim. Jadilah lebih kuat. Untuk menjadi lebih kuat, seseorang harus berjuang. Teruslah berjuang. Tempat Jiang Yunfan berada adalah pegunungan, di samping hutan dengan pepohonan kuno yang menjulang tinggi. Pupil spirit mengatakan bahwa dia harus bertarung sekarang. Pertempuran sengit. Jiang Yunfan tidak keberatan, lagi pula, roh murid adalah pelindung penerus Dewa Naga, telah membimbing banyak murid ganda dalam kultivasi mereka, pengalamannya sangat luas, dan karena dialah yang mempelopori alam ekstrim, apa yang dia katakan tentu saja benar, jadi Jiang Yunfan pergi sendirian jauh ke dalam hutan, mencari binatang Yao yang kuat untuk dilawan. Kerajaan tak tertandingi itu luas dan kaya akan sumber daya. Tempat itu memiliki relik ilahi dan peluang yang tak terbatas, tetapi juga penuh dengan bahaya. Kini, Jiang Yunfan tidak mencari peluang. Dia hanya mencari bahaya. Pupil spirit berkata, semakin berbahaya pertempurannya, semakin baik. Pada hari pertama, Jiang Yunfan sendirian menjelajah ke kedalaman hutan dan menghadapi serangan binatang Yao. Jiang Yunfan tidak menghindar, melainkan menghadapinya secara langsung. Kultivasi binatang Yao sangat kuat, meskipun belum mencapai alam Guisu, ia juga tidak lemah, dan Jiang Yunfan harus mengerahkan banyak usaha untuk menundukkannya. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin aku kesulitan melawan binatang Yao alam pemurnian roh? Jiang Yunfan agak terkejut. Ini adalah alam tak tertandingi, apakah menurutmu semua binatang Yao di sini hanyalah sampah kecil dari luar? Pupil spirit mendengus. Alam tak tertandingi adalah peninggalan ilahi, kekuatan yang dimilikinya tak tertandingi oleh dunia luar. Binatang Yao yang dibudidayakan di sini memiliki kekuatan tempur dan kecerdasan beberapa kali lipat dibandingkan yang di luar. Sama seperti kamu bisa mendapatkan kesempatan di sini, begitu pula binatang Yao. Sudah berapa lama kamu berada di alam tak tertandingi? Mereka sudah berada di sini sejak masih muda. Dibandingkan dengan mereka, kamu jauh tertinggal. Benarkah begitu? Jiang Yunfan sedikit bingung. Tentu saja, ada alasan lain. Pupil spirit terkekeh. Aku telah meningkatkan penekanan kekuatan alam ekstrim padamu sekitar 2 kali lipat. Seperti kata pepatah, semakin besar tekanan, semakin besar pula potensinya.
Sialan, aku tahu kau mempermainkanku. Jiang Yunfan menatap tajam roh pupil sambil mengumpat. Semua omongan tentang para yaobis dari alam tak tertandingi yang tak tertandingi oleh mereka yang di luar sana hanyalah kebohongan, jelas sekali bahwa bajingan inilah yang menekan kekuatannya, sehingga dia menerima pukulan bertubi-tubi. Dia membuatnya terdengar sangat bagus. Semakin besar tekanan, semakin besar potensi yang dilepaskan. Lepaskan pantatku. Yunfan, itu datang lagi, kata roh murid, lalu, seperti monyet, ia memanjat pohon untuk mengamati. Jiang Yunfan menyipitkan matanya. Mengaum. Raungan itu membuat telinga Jiang Yunfan terus berdengung. Tanah pun ikut bergetar. Aku akan menyelesaikan urusanku denganmu nanti, kata Jiang Yunfan, lalu bergegas masuk lebih dalam. Yao Bis terlalu lambat. Dia sudah tidak sabar. Namun Jiang Yunfan, yang baru saja menerobos masuk, hampir berlari kembali pada saat yang bersamaan. Dia berada dalam kondisi yang mengerikan. Cepat, bukakan batasan alam ekstrim untukku. Ini adalah Yao Agung Alam Guisu. Tidak apa-apa, kamu yang bertarung duluan, bertarung duluan. Dasar bajingan. Kemudian, setelah pertempuran sengit, Jiang Yunfan dipukuli hingga hampir mati, dan roh pupil membawa Jiang Yunfan dan melarikan diri. Keduanya kembali ke lembah kecil itu. Pada malam hari, pupil spirit membuat api unggun dan berjongkok di dekatnya, memanggang daging. Jiang Yunfan terbaring miring, dipenuhi luka, kondisinya tidak jauh lebih baik daripada orang lumpuh. Seluruh tubuhnya dibalut perban. Dasar bajingan, kalau bukan karena keberuntunganku, kau pasti sudah mempermainkanku sampai mati, kata Jiang Yunfan sambil menggertakkan giginya, menatap roh pupil. Pupil spirit, yang sedang memanggang daging, terkekeh. Kenapa kamu marah? Dengan fisikmu, kamu akan baik-baik saja setelah tidur semalaman. Cedera ringan ini tidak akan membunuhmu. Mereka tidak akan membunuhku, tapi mereka menyakitiku. Teriak Jiang Yunfan. Seperti kata pepatah, ketika surga hendak menganugerahkan tanggung jawab besar kepada seseorang, surga akan terlebih dahulu menyiksa pikirannya, melelahkan tubuhnya, dan mengosongkan dirinya. Berhenti bicara omong kosong, beri aku makan, aku tidak bisa bergerak. Baiklah. Setelah makan dan minum sampai kenyang, tubuh Jiang Yunfan bersinar dengan cahaya hijau kristal. Naga roh laut Azure ditambah kitab suci kehidupan abadi. Cedera yang dialaminya pulih dan sembuh dengan cepat. Setelah 1 malam, Jiang Yunfan pulih sepenuhnya, kondisinya kembali ke tingkat puncak. Kemudian, ia kembali memasuki kedalaman hutan dan melawan Yao Agung dari alam Guisu. Ia bertarung dari siang hingga malam, dan karena penindasan alam, Jiang Yunfan kembali dengan kekalahan yang menyedihkan, berlumuran darah, dan kehilangan separuh nyawanya. Di lembah itu, pupil spirit sudah menyiapkan makan malam. Dia melirik Jiang Yunfan, kau sudah kembali. Kapan kau akan membuka pembatasan itu? Tanya Jiang Yunfan. Dalam pertempuran hari ini, dia tertindas dan menderita luka yang cukup parah. Saat kau membunuh Yao Agung dari alam Guisu itu, jawab roh murid. Jiang Yunfan tidak berkata apa-apa. Kemudian, roh murid membalut luka Jiang Yunfan dan memberinya makan. Keesokan harinya, Jiang Yunfan, yang dipenuhi ki asal, kembali pergi berperang. Hari demi hari, setengah bulan berlalu. Jiang Yunfan berangkat dengan penuh semangat setiap hari dan kembali dalam keadaan yang tragis. Hal ini telah menjadi norma. Dan Jiang Yunfan telah beradaptasi dengan situasi ini, tidak lagi mengeluh, melainkan memegang teguh tekad di dalam hatinya. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Apakah ini hanya binatang Yao dari alam Guisu? Bunuh saja. Keesokan paginya, Jiang Yunfan keluar lagi. Setelah setengah bulan bertarung, Jiang Yunfan tidak merasa kesal, tetapi Yao Agung alam Guisu menjadi marah karena Jiang Yunfan. Apa kau akan berhenti? Kata Yao Agung dengan dingin, dipenuhi amarah, sambil menatap Jiang Yunfan. Misiku adalah mengalahkanmu. Melihat hal itu, Jiang Yunfan berkata pelan, lalu bergerak, caranya tajam dan cepat. Yao Agung juga ikut bergerak. Kekuatan ilahi dan ki iblis berbenturan dengan sengit. Setelah pertempuran selama beberapa hari, hutan ini sebagian besar hancur, tanahnya penuh bekas luka. Ledakan. Raungan tak henti-henti bergema. Jiang Yunfan berdiri di tempatnya, dipenuhi luka, sementara Yao Agung tergeletak di tanah, nyaris tak bernyawa. Setelah bertarung selama setengah bulan, Jiang Yunfan akhirnya menang. Melihat Yao Agung alam Guisu, Jiang Yunfan menundukkan pandangannya dan tidak bergerak untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia meneteskan setetes darahnya ke dalam mulut hewan itu. Terima kasih. Lalu, dia berbalik dan pergi. Melihat punggung Jiang Yunfan, mata Yao Agung berkedip, dan tidak mengatakan apapun lagi. Di lembah, melihat Jiang Yunfan kembali, dia tersenyum dan berkata, tersesat lagi. Aku menang. Tidak membunuhnya, tanya roh murid. Jiang Yunfan mengangguk, tidak ada dendam, aku tidak sanggup melakukannya. Tidak mudah untuk berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi anggap saja ini sebagai kompensasi karena berlatih denganku selama setengah bulan. Pupil spirit tidak mengatakan apapun lagi. Setelah makan, Jiang Yunfan duduk bersila, mengaktifkan kekuatan ilahinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian, roh murid berkata dengan lembut, pembatasan telah dicabut. Lihatlah betapa banyak kemajuan yang telah kamu capai selama waktu ini. Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan memeriksa kondisinya sendiri. Meskipun dia masih secara terang-terangan berada di alam ekstrim, dia telah membuat lompatan dalam kemajuan, dan Jiang Yunfan tersenyum.
Alam ekstrim sudah mendekati kesempurnaan. Tidak akan lama lagi sebelum dia menembus alam tersebut. Jika tidak ada penindasan, bagaimana kau bisa mencapai tahap ini secepat ini? Pupil spirit mendengus. Jiang Yunfan tidak berbicara, tetapi matanya penuh dengan senyum. Lanjutkan besok. Roh murid mengangguk sebagai jawaban, mulai besok, kau masih akan melawan Yao Agung Alam Guisu, tetapi penindasannya akan berlipat ganda dari 1 kali menjadi 2 kali. Dipersiapkan. Mendengar ini, Jiang Yunfan sedikit bingung, mengapa kau tidak menyegel semua kultivasiku saja? Pupil spirit berpikir sejenak dan menjawab, itu juga bisa. Jiang Yunfan menendangnya, pergi sana. Bagian 837. Bagi Jiang Yunfan, roh murid sangatlah ketat dalam hal kultivasi. Dia adalah pelindung Dao Jiang Yunfan. Dia juga menjadi pemandu bagi Jiang Yunfan untuk mewarisi warisan Dewa Naga. Oleh karena itu, dia jelas mengetahui batasan kemampuan Jiang Yunfan, dan dengan demikian, rencana yang dia tawarkan adalah rencana yang memungkinkan Jiang Yunfan untuk maju paling cepat dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun Jiang Yunfan menolak secara verbal, dia mengerti dalam hatinya. Jadi, dia tetap melakukan apa yang dikatakan oleh pupil spirit. Apakah kamu siap? Pagi-pagi sekali keesokan harinya, tatapan roh murid tertuju pada Jiang Yunfan, yang mengangguk sedikit. Berdengung. Ujung jari roh murid bersinar samar, lalu menunjuk ke arah Jiang Yunfan. Seketika itu juga, Jiang Yunfan merasakan kekuatannya kembali ditekan. Itu adalah perasaan memiliki kekuatan tetapi tidak mampu menggunakannya. Meskipun rilemnya saat ini adalah rilem pemurnian roh surga ke-10, dia tidak bisa melepaskan seluruh kekuatannya. Atau lebih tepatnya, kekuatannya yang diperoleh dari melintasi 3 alam telah diambil darinya. Sekarang, dia hanyalah seorang kultivator Dao bela diri biasa. Seorang jenius alam pemurnian roh biasa. Dia sudah tidak memiliki kartu truf lagi. Penindasan alam ekstrim ganda itu membuat tatapan Jiang Yunfan menjadi jauh lebih serius. Selanjutnya, dia masih harus melawan binatang Yao Agung Alam Guisu. Ini akan jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Tingkat bahayanya bahkan jauh melampaui pertempuran sebelumnya. Kerahkan seluruh kemampuanmu. Aku telah menekan kekuatanmu. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah melepaskan potensi yang belum kau gali selama pertempuran, membawa kondisi fisik, kekuatan, dan kemampuan bertarungmu hingga batas maksimal. Hanya dengan begitu kau dapat mencapai puncak dan maju di alam ekstrim. Jangan takut mati. Denganku di sini, kau bisa bertarung tanpa ragu. Bagus. Setelah itu, Jiang Yunfan bergegas masuk ke dalam hutan. Jauh di dalam hutan ini terdapat banyak sekali Yao bis tingkat atas yang menakutkan. Jauh lebih banyak daripada sekadar satu binatang Yao Agung Alam Guisu yang disebutkan sebelumnya. Begitu memasuki kedalaman, Jiang Yunfan merasakan aura yang brutal dan menakutkan. Ini jelas melampaui alam pemurnian roh. Secercah kegembiraan terpancar di matanya. Ketemu. Dia mengikuti aura itu dan bergegas ke sana. Di luar sebuah gua, terdapat seekor binatang serigala Yao dari alam Guisu. Binatang Yao dari alam Guisu sudah memiliki kemampuan untuk berubah menjadi wujud manusia. Namun, di hutan, sebagian besar dari mereka masih hidup dalam wujud asli mereka, bagaimanapun juga, mereka adalah Yao bis, bukan manusia. Binatang serigala Yao menemukan Jiang Yunfan pada saat pertama kali dia tiba. Sepasang mata tajam menatap Jiang Yunfan bahkan sebelum dia sepenuhnya muncul, dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Yao bis pada dasarnya brutal. Terutama karena ini adalah wilayahnya, belum lagi umat manusia, bahkan kehadiran Yao bis lain yang masuk pun akan memicu amarahnya. Melolong. Lolongan serigala mengejutkan banyak sekali burung, dan semua binatang Yao tingkat rendah dalam radius puluhan mil pun melarikan diri. Mata Jiang Yunfan sedikit menyipit. Binatang Yao serigala alam Guisu ini sedikit lebih kuat daripada binatang Yao harimau yang pernah dia lawan sebelumnya. Sebelum Jiang Yunfan sempat bergerak, binatang serigala Yao sudah menyerang. Ia memuntahkan cahaya iblis, melahap segalanya. Sosok Jiang Yunfan berkelebat, menghindar, lalu kekuatan petir berkumpul di telapak tangannya. Satu serangan melepaskan kekuatan ilahi yang dahsyat, dan di dalam kilat yang bergelombang, keagungan Dao yang agung, sajak Dao, dan aturan-aturannya mengalir, sangat menakutkan. Ledakan. Dengan suara dentuman keras, debu beterbangan, dan bumi terbelah. Namun kemudian, mata Jiang Yunfan menyipit. Serangan itu meleset. Kecepatan yang begitu cepat, gumam Jiang Yunfan pelan. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di belakangnya. Binatang serigala Yao muncul di belakangnya pada suatu waktu yang tidak diketahui. Tubuh binatang serigala Yao sangat besar, namun sangat lincah, kecepatannya seperti cahaya, sehingga mustahil untuk ditangkap. Melihat punggung Jiang Yunfan, terlihat seringai jahat. Kamu terlalu lambat. Cici. 5 cahaya tajam berkelebat, dan suara dentingan logam bergema. Jiang Yunfan terlempar jauh akibat kekuatan yang mengerikan. Lengan bajunya robek. Terdapat 10 goresan dangkal di lengannya. Meskipun dia ditekan oleh alam ekstrim, tubuhnya yang sempurna di alam pemurnian roh tidak dapat ditekan. Di reruntuhan itu, fisik Jiang Yunfan telah mengalami penyucian. Kulit dan tulangnya yang sempurna tidak kalah hebatnya dengan kulit dan tulang para ahli pemurnian tubuh. Bahkan lebih kuat. Melihat Jiang Yunfan mundur tanpa terluka, mata binatang serigala Yao menyipit, cahaya merah menyala berkedip-kedip di kedalamannya.
Ia berlari ke arah Jiang Yunfan, tetapi sosoknya terus berkedip dan melompat, seolah-olah ia dapat bergerak seketika di dalam alam hampa, sehingga mustahil bagi penglihatan Jiang Yunfan sekalipun untuk menangkap sosoknya. Yunfan, dia tepat di depanmu. Pada saat itu, roh murid berbicara dengan tergesa-gesa. Jiang Yunfan mendongak. Di atas kepalanya, terdapat bayangan gelap. Itu adalah binatang serigala Yao. Mati. Ledakan. Cahaya iblis turun, dan posisi Jiang Yunfan langsung meledak dengan daya hancur yang mengerikan. Dari dalam kepulan debu, sosok Jiang Yunfan terlempar. Wajahnya tampak muram, dan darah merembes dari sudut mulutnya. Kecepatannya terlalu tinggi, dia tidak bisa mengimbanginya saat ini, dan ditambah dengan perbedaan rilem yang sangat besar, Jiang Yunfan sangat kesulitan. Kecuali pada bagian awal ketika dia masih bisa membalas serangan, dia terus-menerus dipukuli sepanjang waktu. Itu tidak mungkin untuk ditangkis. Memikirkan hal ini, mata Jiang Yunfan berkedip dengan pancaran ilahi pupil ganda, dan kekuatan naga tertinggi mekar di dalam dirinya, tetapi lenyap dalam sekejap. Ekspresi Jiang Yunfan berubah, dan binatang serigala Yao menyerang lagi. Jiang Yunfan buru-buru menangkis dan menyerang, lalu terlempar jauh. Dia menabrak pohon tua, hingga pohon itu patah. Apa yang terjadi? Pupil gandaku. Sambil berkata demikian, Jiang Yunfan menatap roh pupil, yang sedang berjongkok di atas pohon kuno mengamati pertempuran. Dia menyipitkan matanya, apa yang terjadi? Selama kultivasi, dilarang menggunakan seni terlarang Dewa Naga dan pupil ganda. Pupil spirit menjawab dengan senyuman. Jiang Yunfan hampir memuntahkan seteguk darah. Dia sedang melawan binatang Yao Agung alam Guisu, dan dia sendiri bahkan belum mencapai alam Guisu. Alamnya ditekan, itu satu hal, dan dia masih memiliki kartu truf, tetapi tidak mengizinkannya menggunakan seni terlarang pupil ganda dan Dewa Naga agak berlebihan, bukan? Kenapa kau tidak menyuruhku berdiri diam saja dan membiarkan binatang serigala Yao membunuhku? Lebih baik aku ikat tangan dan kakiku lalu biarkan dia memukuliku. Yunfan, apakah kau menyadari bahwa kau semakin bergantung pada kekuatan Dewa Naga? Roh pupil berkata dengan lembut, meskipun kau adalah penerus Dewa Naga, terlalu bergantung pada warisan Dewa Naga dan kekuatan ilahi bukanlah hal yang baik. Aku menekan alammu dan menyegel kekuatan Dewa Nagamu untuk melatih dirimu. Karena kau ingin menjadi orang yang kuat, seorang double pupil supreme yang tak terkalahkan, maka kau harus mencapai satu hal, baik kau menggunakan kekuatan Dewa Naga atau tidak, kau tak terkalahkan. Hanya dengan begitu Anda benar-benar layak mendapatkan double pupil supreme dan 8 kata, mengalahkan satu generasi. Gemuruh. Saat roh murid berbicara, Jiang Yunfan sedang dipukuli oleh binatang serigala Yao. Dia terus-menerus melarikan diri, mencoba melakukan serangan balik. Kau harus memberiku sesuatu yang bisa kugunakan, katanya, sambil menangkis serangan binatang serigala Yao dan berbicara dengan roh murid. Ini bukanlah pertempuran sama sekali, ini murni hanya menerima pukulan telak. Tentu saja ada. Pupil spirit menjentikkan jarinya sambil tersenyum, yang bisa kalian gunakan sekarang adalah kebijaksanaan dan potensi kalian. Lakukan saja, aku percaya padamu. Mendengar itu, Jiang Yunfan sangat marah. Kau kejam sekali. Jiang Yunfan dipenuhi luka, rambutnya acak-acakan, tampak sangat menyedihkan. Saat ia mundur, matanya berkedip dengan kilatan tanpa ampun. Dia mendorong tubuhnya dari tanah dengan kakinya, sosoknya melesat seperti bola meriam, lagi. Bagian 838. Jiang Yunfan dibawa kembali oleh roh murid. Tubuhnya berlumuran darah. Tubuhnya babak belur, satu lengannya hampir putus, dan kedua kakinya patah dalam pertempuran besar. Setelah itu, dia dikejar oleh seekor binatang buas Yao yang berwujud serigala sejauh 100 mil. Ho! Kembali di lembah, pupil spirit menghela napas lega, memang benar, serigala adalah hewan pendendam, terlalu menakutkan. Setelah melihat lagi, aura Jiang Yunfan tampak lemah, dia telah kehilangan separuh nyawanya. Di sekeliling tubuhnya, naga roh laut Azure berputar, menghujaninya dengan vitalitas tanpa batas. Di dalam dirinya, kitab suci kehidupan kekal bekerja, memperbaiki organ-organ internalnya yang rusak. Dua jenis kekuatan ilahi bekerja untuk memperbaiki luka-luka di sekujur tubuhnya. Justru karena Jiang Yunfan memiliki perlindungan dari naga roh laut biru dan kitab kehidupan abadi, roh murid berani melatihnya dengan cara ini. Yunfan, ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, jangan salahkan ibu. Pupil spirit menghela napas. Meskipun metode pelatihan ini keras, namun efektif dengan cepat. Hari ini, meskipun Jiang Yunfan terluka parah, dia telah mencapai alam ekstremnya. Hanya ketika menghadapi kematian seseorang dapat melepaskan batasan dan potensi yang biasanya mustahil untuk diwujudkan. Itulah kekuatan bertahan hidup. Pupil spirit sedang menggunakan taktik ini pada saat itu. Untuk merangsang potensi dengan tekad untuk bertahan hidup, memaksa Jiang Yunfan untuk mencapai alam ekstremnya. Ini juga merupakan cedera paling parah yang dialami Jiang Yunfan selama kultivasi dan latihannya pada periode ini. Roh murid menjaganya sepanjang malam. Keesokan harinya, Jiang Yunfan bangun. Lengan, kaki, dan semua cedera lainnya yang dialaminya telah sembuh total. Wajahnya merona, tampak segar kembali. Bagaimana perasaanmu? Tanya roh murid. Jiang Yunfan mengusap perutnya, tubuhku baik-baik saja, aku hanya sedikit lapar. Pupil spirit menyalakan api dan memasak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdua memakan seekor Yao bis utuh bersama-sama. Setelah kenyang, Jiang Yunfan bangkit dan berjalan keluar dari lembah.
Aku tidak menyalahkanmu. Dia tiba-tiba berbicara, mengucapkan kalimat ini. Pupil spirit terkejut. Lalu dia tersenyum. Ternyata dia mendengar semua yang dia katakan tadi malam. Serigala Yao, keluarlah dan bertarung. Di luar gua Yao Bis yang terletak jauh di dalam hutan, Jiang Yunfan berteriak. Sesaat kemudian, seekor Yao Bis serigala keluar. Saat menatap Jiang Yunfan, matanya berkedip dengan ekspresi tenang. Kamu belum mati. Tentu saja tidak. Jiang Yunfan tertawa, lagi. Menatap Jiang Yunfan, mata binatang buas Yao berwujud serigala itu bersinar dengan cahaya redup, dan niat membunuh meledak. Hari ini, kau tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Ledakan. Tubuh Jiang Yunfan diselimuti kekuatan ilahi, dan syair dao menutupi langit saat dia bertarung melawan binatang buas Yao, serigala dari alam Guisu. Pupil spirit masih berdiri di samping, mengamati dari kejauhan. Kecuali jika Jiang Yunfan berada dalam bahaya maut, dia tidak akan ikut campur. Gemuruh. Dalam pertempuran ini, metode binatang buas Yao yang berwujud serigala sangat ganas, dan Jiang Yunfan pun mengerahkan seluruh kekuatannya, melepaskan jurus bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat menakutkan. Namun, karena perbedaan tingkat kekuatan, kemampuan Jiang Yunfan untuk mengalahkan monster serigala Yao terbatas. Sementara metode-metode serigala Yao Bis sangat mematikan baginya. Satu orang dan satu binatang Yao gemetar terus-menerus. Pupil spirit, yang sedang menyaksikan pertempuran itu, mengangguk sedikit. Transformasi Jiang Yunfan sangat cepat. Ada kekaguman di matanya, kemampuan belajar Jiang Yunfan sangat cepat, dan semakin kuat lawannya, semakin kuat pula dia. Kemarin, dia dikalahkan oleh serigala Yao Bis. Saat ini, dia sudah bisa mengatasinya sampai batas tertentu. Meskipun dia masih belum sebanding, mencapai titik seperti itu melawan lawan dari alam Guisu bukanlah hal yang mudah bagi seorang kultivator alam pemurnian roh. Jika itu adalah seorang jenius biasa, mereka pasti sudah dihajar sampai mati oleh binatang serigala Yao sejak lama. Pertempuran ini tetap berakhir dengan kekalahan telak. Untuk membunuh Jiang Yunfan sepenuhnya, binatang serigala Yao mengejarnya sejauh ribuan mil. Roh pupil membawa Jiang Yunfan dan berlari mengelilingi hutan beberapa kali. Akhirnya, binatang serigala Yao kehilangan kesabaran dan kembali ke guanya. Barulah kemudian roh pupil membawa Jiang Yunfan kembali ke lembah. Setelah sekadar mengobati luka Jiang Yunfan, roh pupil tidak lagi memperhatikannya. Karena keesokan harinya, Jiang Yunfan akan pulih sepenuhnya. Kecoa yang tak bisa dibunuh. Lalu hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan seterusnya. Selama lebih dari 10 hari berturut-turut, Jiang Yunfan pergi bertarung melawan binatang buas Yao. Meskipun setiap kali ia kembali dengan luka parah. Namun, si serigala Yao Bis tidak lagi mengejar Jiang Yunfan. Karena ia tahu ia tidak bisa menangkapnya. Tidak mampu membunuh Jiang Yunfan sepenuhnya. Pada hari ke-16, Jiang Yunfan datang lagi. Sebelum dia sempat menantangnya, Yao Bis si serigala, yang telah mengantisipasi waktunya, muncul dengan sendirinya. Bukankah kau menyebalkan? Menatap Jiang Yunfan, binatang serigala Yao berbicara dengan tenang, kau tidak bisa mengalahkanku, dan aku tidak memiliki harta atau reruntuhan apapun di sini. Apa yang kau inginkan, katakan padaku. Jiang Yunfan tersenyum mendengar ini, tidak apa-apa, hanya di sini untuk bertarung. Sakit. Binatang buas Yao yang berwujud serigala itu berbalik, tetapi Jiang Yunfan memanggilnya. Tunggu. Serigala Yao Bis menoleh ke belakang. Ayo kita bertarung sekali lagi hari ini. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tidak akan pernah datang lagi, bagaimana? Mendengar itu, Yao Bis si serigala tersenyum. Sosoknya berkelebat, dan dalam sekejap, ia muncul di belakang Jiang Yunfan. Sebuah cakar menghantam ke bawah, langsung menembus tubuh Jiang Yunfan. Kamu kalah. Serigala Yao Bis berkata dengan acuh tak acuh. Benarkah begitu? Dari balik binatang serigala Yao, suara Jiang Yunfan terdengar, dan ekspresi binatang serigala Yao tiba-tiba berubah, karena di depannya, sosok Jiang Yunfan perlahan menjadi kabur, itu bukanlah tubuh aslinya. Ia menoleh dengan tajam. Jiang Yunfan menendang, dan tubuh besar Yao Bis si serigala terlempar jauh. Ia berguling 2 kali di tanah, lalu bangkit dan sekali lagi menyerang Jiang Yunfan, kau benar-benar menjadi lebih kuat. Itu wajar. Jiang Yunfan mengaktifkan petirnya, dan seketika angin dan awan berubah warna, guntur bergemuruh di langit, dan dao petir turun. Tubuh Jiang Yunfan diselimuti petir, seperti burung petir, dia menyerang. Dengan satu pukulan, seekor naga petir melayang di langit, mengamuk, dan raungan terus-menerus bergema. Serigala Yao Bis tidak bisa mendekat. Jiang Yunfan mengerutkan bibir, sosoknya berkelebat, bergerak secepat kilat. Inilah yang ia pelajari dari lebih dari 10 hari kekalahan telak. Kecepatan. Meskipun tingkat kultivasinya masih di alam pemurnian roh, kecepatannya adalah sesuatu yang bahkan binatang buas Yao serigala saat ini pun tidak berani remehkan. Jika tidak, maka akan mengalami kerugian. Sekarang, siapa yang lambat? Tanya Jiang Yunfan. Sebuah telapak tangan menghantam ke bawah, dan kilat yang mengerikan mengalir, melonjak, dan meledak di tubuh binatang buas Yao si serigala. Serigala Yao Bis berteriak. Kemudian, api ilahi yang menutupi langit mengalir melintasi cakrawala. Suhu tinggi yang menakutkan dan menyengat beredar di udara, seperti sebuah wilayah kekuasaan, dengan burung gagak emas ilahi yang berputar-putar di dalamnya. Gemuruh. Jiang Yunfan menyerang berulang kali, pertama dengan kekuatan petir, dan kemudian dengan api ilahi yang mampu menghancurkan dunia. Setelah itu adalah dao pedang.
Dalam pertempuran sengit, tubuh Yao Bis si serigala hangus hitam, semua bulu serigalanya terbakar abis, menyisakan kebotakan. Kau mengalahkanku selama lebih dari 10 hari, bukankah adil jika aku mengalahkanmu sekali saja? Sambil menatap binatang serigala Yao, Jiang Yunfan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia mengagumi tubuh telanjang serigala Yao Bis. Apa yang sedang kamu lihat? Serigala Yao Bis menatap tajam Jiang Yunfan, meskipun aku memukulimu selama lebih dari 10 hari, apakah aku sampai menelanjangimu? Tercela. Tidak tahu malu. Jiang Yunfan. Sepertinya dia belum melakukannya. Kemudian, Jiang Yunfan tersenyum dan berbalik, melambaikan tangan kepada serigala Yao, mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah Jiang Yunfan pergi, Yao Bis si serigala akhirnya bangun dan berlari kembali ke gua Yao Bisnya dengan kaki terkepal. Di lembah itu, roh murid menghilangkan penindasan terhadap Jiang Yunfan. Seketika itu juga, cahaya ilahi yang cemerlang mengalir di sekitar tubuh Jiang Yunfan, sangat bersinar. Suatu kekuatan besar beredar di seluruh tubuhnya. Mata Jiang Yunfan berkedip. Setelah memahami, dia berbisik, alam pemurnian roh surga ke-10. Puncak. Bagian 839. Puncak alam ekstrim. Jiang Yunfan merasakan kekuatan di dalam dirinya, ki yang tak terbatas dan luas seperti lautan, dan senyum terbentuk di matanya. Upayanya dalam berlatih selama periode ini tidak sia-sia. Selama berbulan-bulan berjuang, setiap kali, dia berada di ambang hidup dan mati. Dia sudah melangkah setengah kaki ke gerbang neraka tidak kurang dari 10 kali. Seandainya bukan karena Dewa Naga yang melindungi tubuhnya dan kitab kehidupan kekal yang menaunginya, dia pasti sudah mati. Kultivasi puncak ini ditukar dengan nyawanya. Tidak bergantung pada kekuatan pupil ganda, tidak bergantung pada kekuatan Dewa Naga, tidak bergantung pada kekuatan yang sudah ada, tetapi sepenuhnya mengembangkan potensinya dengan kemampuannya sendiri. Suatu ketika, roh murid pernah bertanya kepadanya apakah dia bisa menjadi tak terkalahkan tanpa pupil ganda, tanpa warisan Dewa Naga. Sekarang, Jiang Yunfan bisa menjawab. Ya. Menekan para ahli alam Guisu dengan kultivasi alam pemurnian roh. Lompatan level seperti itu, jenius mana di antara ketiga ras tersebut yang mampu mencapainya? Jiang Yunfan yakin. Dan juga bangga. Sekarang, dengan semua kartu trufnya telah dikeluarkan, jika dia bertarung sekarang, dia memiliki kepastian 100% untuk langsung membunuh iblis besar dari alam Guisu. Lumayan, lumayan. Pupil spirit mengangguk setuju dari samping. Yunfan, baru sekarang kau memiliki sebagian dari sikap seorang murid ganda tertinggi, seorang jenius yang tak terkalahkan. Ini benar-benar seperti penerus Dewa Naga. Mendengar itu, Jiang Yunfan mengerutkan bibir, menatap roh murid, matanya berbinar penuh ketulusan. Semangat murid, terima kasih. Kalimat tunggal ini mengandung terlalu banyak emosi. Dari seorang yang tidak dikenal hingga kini menjadi sosok yang berpengaruh di antara para jenius dari semua ras, roh murid telah menemaninya sepanjang jalan, membimbing kultivasinya sebagai guru dan teman, menuntunnya ke jalan seni bela diri. Dia menganggap roh murid sebagai teman, saudara, dan terlebih lagi, seorang guru. Tanpa semangat murid, dia tidak akan mencapai titik ini. Mendengar itu, roh murid mendengus, sentimental. Sekarang, apakah kita akan tinggal di alam tak tertandingi, atau kembali ke Akademi Suci Iblis? Tanya roh murid. Mata Jiang Yunfan berkedip. Meskipun dia sekarang sangat dekat dengan kultivasi alam Guisu, dia belum sampai di sana. Dia ingin menunggu sedikit lebih lama. Dia akan kembali ke Akademi Suci Iblis ketika dia benar-benar mencapai tahap itu. Untuk langkah terakhir, dia memiliki kepercayaan diri. Dan untuk keputusan Jiang Yunfan, semangat murid selalu mendukungnya. Keduanya meninggalkan lembah dan berjalan di alam tak tertandingi. Di sepanjang jalan, roh pupil menemukan banyak obat berharga untuk Jiang Yunfan, dan Jiang Yunfan tidak sopan, mengunyahnya setelah membersihkan kotoran. Mengingat kondisi fisiknya, efek pengobatan dari obat-obatan berharga itu tidak akan membahayakannya. Namun, jika dia ingin menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya, itu mungkin akan sangat sulit. Untuk saat ini, dia hanya akan memakannya sebagai camilan. Keduanya berjalan dan mendengarkan, terkadang bercocok tanam, terkadang bermain. Segala sesuatu yang dilihat dan diperolehnya sepanjang perjalanan, Jiang Yunfan pahami dengan hatinya. Alam Guisu adalah titik balik dalam alam seni bela diri, di bawahnya adalah alam pemurnian roh, dan di atasnya adalah para ahli kekuatan kaisar manusia, atau bahkan lebih kuat. Alam ini merupakan gerbang penting untuk menempa fondasi Dao Kaisar Manusia, dan Jiang Yunfan tidak ingin ceroboh. Sejak ia mulai berlatih seni bela diri, ia telah mencapai alam ekstrim di setiap alam. Nah, kali ini tidak terkecuali. Meskipun alam pemurnian roh sudah mencapai puncaknya, dia masih belum puas. Dia ingin menjadikan dirinya yang paling sempurna. Berdengung. Di puncak gunung, Jiang Yunfan duduk bersila, dengan pemandangan megah di hadapannya dan pegunungan serta sungai yang luas di belakangnya. Puncak gunung itu setinggi 1000 kaki, seolah-olah seseorang bisa menjangkau dan menyentuh matahari dan bulan. Awan dan kabut berputar-putar, seperti negeri dongeng. Beberapa bulan telah berlalu sejak Jiang Yunfan memasuki puncak alam pemurnian roh. Sudah lebih dari setahun sejak dia memasuki alam tak tertandingi. Jiang Yunfan telah membuat kemajuan pesat, mendominasi alam tak tertandingi, mengalahkan murid ras manusia, merebut warisan tertinggi, membunuh putra iblis surgawi dari ras iblis, dan membuat para jenius dari ketiga ras tunduk. Semua ini terjadi dalam tahun ini. Mengingat hal itu, Jiang Yunfan merasa sedikit puas.
Dia kini menjadi salah satu anak ajaib terbaik di dunia ini. Namun itu belum cukup. Yang dia inginkan adalah menjadi anak ajaib terbaik. Tidak ada satupun dari. Pada saat ini, di belakang tubuh Jiang Yunfan, sesosok agung terbentuk, menjulang ke langit, tangan menopang langit, kaki menginjak bumi, kekuatan ilahi tertinggi dan keagungan yang tak tertandingi mekar. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, dengan kekuatan ilahi Dao dan irama Dao langit berputar-putar di sekelilingnya. Itu adalah sosok Kaisar Manusia. Alam Guisu diperuntukkan bagi fondasi Dao Kaisar Manusia. Saat ini Jiang Yunfan sedang menempa fondasi Dao Kaisar Manusia. Teratai ungu ilahi dan benih teratai emas ungu keduanya berada di dalam tubuhnya. Benih teratai dapat memungkinkan para ahli bela diri untuk menempa fondasi Dao Kaisar Manusia. Kekuatan ilahi di dalamnya sungguh melampaui batas surga. Jiang Yunfan menerima keberuntungan itu, menempa landasan Dao Kaisar Manusia sebelum memasuki alam Guisu. Gemuruh. Langit berdengung, dan bumi bergetar. Sosok Kaisar Manusia itu menjadi semakin nyata, seolah-olah benar-benar ada. Dan pada saat itulah Jiang Yunfan merasakan kekuatan dan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah dialah raksasa itu, menopang langit dan menginjak bumi, memandang rendah semua makhluk hidup. Kemudian, sosok agung itu berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya ilahi, menyatu ke dalam tubuh Jiang Yunfan. Seketika, Jiang Yunfan gemetar hebat. Aliran kekuatan yang terus-menerus menyatu dengannya. Kekuatan itu, bagaikan gelombang laut yang menerjang masuk dengan dahsyat. Berdampak pada fisiknya, organ-organnya, dan seluruh anggota tubuh serta tulangnya. Dan juga kerajaannya. Retakan. Suara retakan bergema di dalam tubuhnya, belenggu kerajaannya hancur berkeping-keping. Kemudian, di hadapannya, muncul sebuah pintu besar yang sakral. Melihat itu, Jiang Yunfan tersenyum tipis, berdiri, dan berjalan maju. Itulah gerbang alam. Selama dia berhasil membuka pintu ini, dia akan benar-benar menjadi pembangkit tenaga alam Guisu. Melihat gerbang alam di hadapannya, Jiang Yunfan teringat apa yang pernah dikatakan roh murid, fisik penerus Dewa Naga itu istimewa, kultivasi seni bela diri berkembang pesat, tetapi menembus alam sangatlah sulit, gerbang alam jauh dari sebanding dengan kultivator biasa. Semakin tinggi alam seni bela diri, semakin kuat kekuatan gerbang alam. Oleh karena itu, menatap pintu raksasa suci di hadapannya, mata Jiang Yunfan menunjukkan ekspresi serius. Dia tidak mengatakan apapun. Dia langsung melayangkan pukulan. Ledakan. Pintu alam raung, dan dia terlempar oleh kekuatan yang sama dahsyatnya, memuntahkan darah segar. Memang. Jiang Yunfan berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tersenyum, dia benar-benar kuat. Lagi. Ledakan. Pukulan lain, raungan yang mengguncang langit. Langit bergetar. Jiang Yunfan merasa seolah tinjunya akan hancur berkeping-keping. Pintu alam tetap utuh. Ledakan. Ledakan. Pukulan demi pukulan, Jiang Yunfan terus mengetuk pintu alamnya, tetapi sia-sia. Hanya satu kesempatan terakhir yang tersisa. Jika dia gagal, pintu alamnya akan tertutup, dan jalan seni bela dirinya akan terkunci, tanpa kemungkinan kemajuan lebih lanjut. Kecuali jika seorang kaisar manusia yang sangat kuat membukakan pintu itu secara paksa untuknya. Jika tidak, dia akan tertahan di sini seumur hidup. Tetesan demi tetesan. Darah menetes dari tinju Jiang Yunfan, dan lengannya bergetar. Nyeri. Dan ketegangan. Karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia menerjang maju, lalu melayangkan pukulan, darah berceceran. Cairan itu terciprat ke tubuhnya. Dan juga menuju pintu alam. Kemudian, Jiang Yunfan kehilangan kesadaran, dan pintu alam pun berubah menjadi cahaya yang tak berujung. Bagian 840. Suara roh murid bergema di telinga Jiang Yunfan. Jiang Yunfan perlahan membuka matanya. Apakah aku berhasil? Gumam Jiang Yunfan. Dia ingat bahwa dia sedang menyerang gerbang alam, dan dengan pukulan terakhirnya, dia disambar cahaya terang dan kehilangan kesadaran. Setelah itu, dia tidak tahu apa-apa lagi. Sekarang, seluruh tubuhnya terasa sakit, dan dia tidak bisa mengerahkan tenaga apapun. Selamat, Jiang Yunfan saat ini sudah menjadi praktisi kuat alam Guisu. Kata roh murid sambil tersenyum, menatap Jiang Yunfan. Setelah mendengar itu, beban berat di hati Jiang Yunfan pun mereda. Melihat pupil spirit, dia pun mulai tersenyum. Alam Guisu. Sekarang, dia adalah seorang praktisi kuat dari alam Guisu. Dia berhasil melakukannya. Dia tidak disegel di luar alam Guisu oleh gerbang alam, dia mencapai tahap ini. Kau berbeda dari orang biasa. Gerbang alammu akan semakin sulit dibuka seiring kemajuan alammu. Kau hampir mati gemetar barusan. Jika aku tidak melindungimu, bahkan jika kau berhasil menembus alam, jiwa ilahimu akan lenyap, dan kau akan mati di tempat. Roh pupil berkata dengan serius, Yunfan, meskipun gerbang alam sulit dibuka, kau tidak harus menggunakan kekuatan kasar. Mungkin, terkadang, Anda bisa mencoba berkomunikasi dengannya dan menjalin hubungan. Dengan cara ini, beban yang Anda tanggung akan sangat berkurang. Pada saat yang sama, hal itu juga dapat mengurangi kesulitan yang ada di dalamnya. Mendengar itu, Jiang Yunfan duduk tegak, tenggelam dalam pikirannya, membangun hubungan dengan gerbang alam. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terpikirkan olehnya. Sepanjang jalan, dia telah dengan paksa meledakkan gerbang alam untuk maju. Nah, setelah mendengarkan pupil spirit, tampaknya ada metode lain.
Sekarang setelah kau mencapai alam Guisu, kau tidak akan punya kesempatan untuk mengalaminya meskipun kau menginginkannya. Cobalah saat kau menyerang alam kaisar manusia. Menarik kembali pikiran Jiang Yunfan, roh pupil tersenyum dan berkata, sekarang setelah kau memasuki alam Guisu, pil obat yang kusiapkan untukmu bisa berguna. Dengan itu, roh murid mengeluarkan botol giok yang berisi pil obat yang terbuat dari kelopak teratai ungu suci dan biji teratai emas ungu. Pil obat ini dapat lebih memperkuat alammu dan langsung meningkatkan kultivasimu satu tingkat. Melihat botol giok di tangan roh pupil, mata Jiang Yunfan berkedip. Lalu dia bertanya, jadi, jika aku menyimpannya sampai aku berada di surga ke-10 alam Guisu, bisakah aku langsung naik ke alam kaisar manusia? Ekspresi memutar mata dari pupil spirit adalah jawaban dari Jiang Yunfan. Omong kosong apa yang kau pikirkan? Pil obat ini hanya berguna untuk alam Guisu. Surga ke-10 adalah alam ekstrim, yang menurut pembagian Dao bela diri berada di antara alam Guisu dan alam kaisar manusia, jadi pil ini tidak berguna. Kalau begitu lupakan saja. Jiang Yunfan mengambil botol giok, mengeluarkan pil obat, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyah, lalu menelannya. Seketika itu juga, kekuatan ilahi mengalir di sekeliling tubuhnya. Cahaya ilahi yang tak berujung memancar dari dalam tubuhnya. Kekuatan dahsyat itu seketika mengembalikan Jiang Yunfan ke kondisi puncaknya. Kemudian, kekuatan alamnya melemah, dan dia menerobos dalam sekejap. Langsung mencapai surga kedua alam Guisu. Perasaan itu sungguh luar biasa. Efek pengobatan selanjutnya kemudian menetap, memperkuat fondasi Jiang Yunfan di alam Guisu. Sehari kemudian, Jiang Yunfan bangun. Setelah memasuki alam Guisu, bahkan sikapnya pun membaik secara signifikan. Pupil spirit mengangguk sedikit. Tidak buruk, jauh lebih tampan. Roh murid mendecakkan lidah, mengamati Jiang Yunfan dengan saksama, meskipun masih sedikit kalah dariku. Ayo pergi. Jiang Yunfan berkata sambil tersenyum, kembali ke akademi. Keduanya melangkah keluar, menghilang dari tempat semula dalam sekejap, dan sesaat kemudian mereka sudah berada ribuan mil jauhnya. Di luar alam yang tak tertandingi. Jiang Yunfan menoleh sedikit ke belakang. Hampir 2 tahun, alam tak tertandingi telah memberinya begitu banyak. 2 tahun ini merupakan tahun-tahun kemajuannya yang pesat. Dari alam pemurnian roh ke alam Guisu, kecepatan seperti itu, mungkin tak seorang pun bisa menandinginya. Jiang Yunfan terkekeh memikirkan hal itu. Ia membiarkan dirinya merasa bangga untuk sesaat. 2 tahun telah berlalu, aku ingin tahu bagaimana kabar kakak senior dan yang lainnya. Apakah Zutua telah mencapai kemajuan? Bagaimana tingkat kultivasi gadis bulan ungu sekarang? Setelah berpisah selama 2 tahun, dia sangat merindukan mereka. Kemudian, Jiang Yunfan tidak lagi berlama-lama dan langsung kembali ke wilayah Rasyao. Akademi Iblis Suci masih mempertahankan suasana biasanya. Setelah 2 tahun, Jiang Yunfan kembali sekali lagi, kini sebagai praktisi kuat dari alam Guisu. Saat memandang istana, bunga, dan tanaman di akademi, Jiang Yunfan merasakan emosi yang unik. Dahulu, di antara umat manusia, Sekte Suci Qiankun bagaikan rumah. Sekarang, Akademi Suci Iblis juga memberinya perasaan yang sama. Melihat para murid berjalan di akademi, Jiang Yunfan merasakan kedekatan. Kemudian, sosoknya berkelebat dan menghilang. Puncak Yuyang. Li Sueyang dan yang lainnya menjalani kehidupan seperti biasa. Karena Bai Ze tidak ada, Li Sueyang yang bertanggung jawab, mengurus adik-adiknya. Chu Yunduan masih menyeduh teh, Sang Yu memotong kayu, Xing Kei memasak, dan Nuan-Nuan mencuci pakaian. Adapun Zuo Tingfeng, dialah yang paling banyak berubah. Setelah jalur Dao bela dirinya terputus, ia biasanya menghabiskan hari-harinya dengan kaligrafi dan melukis, menulis dan menggambar setiap hari, serta mengobrol dengan semua orang. Meskipun itu masih kehidupan biasanya, Li Sueyang dan yang lainnya tahu bahwa Zuo Tingfeng masih menyimpan sedikit penyesalan di hatinya, tetapi ia menyembunyikannya dan tidak menceritakannya kepada orang luar. Dan orang yang paling banyak mereka bicarakan adalah Jiang Yunfan. Ketika Jiang Yunfan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, sendirian, Li Sueyang dan yang lainnya merasa khawatir untuk waktu yang lama. Suatu ketika, Li Sueyang ingin memasuki alam tak tertandingi, tetapi Bai Ze menghentikannya. Jadi, semua orang mengkhawatirkan Jiang Yunfan setiap hari. Lagi pula, Jiang Yunfan adalah adik junior termuda di puncak Yuyang, dengan kultivasi terlemah, dan alam tak tertandingi mengumpulkan para jenius dari 3 ras, sehingga sangat berbahaya. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak ke-7 sekarang. Semua orang berkumpul untuk makan, dan Xing Kei berkata pelan, sudah 2 tahun, dan bahkan belum ada sepatah kata pun. Pada saat itu, mata Xing Kei membelalak, apakah kakak ke-7? Sang Yu mengambil sebuah roti dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tutup mulutmu yang pembawa sial itu. Xing Kei memakan roti itu dengan kesal, bergumam, aku hanya mengkhawatirkan kakak ke-7. Mendengar itu, semua orang menundukkan pandangan. Suasananya agak tenang. Terutama Zuo Tingfeng, dia sangat khawatir ketika mengetahui bahwa Jiang Yunfan memasuki alam tak tertandingi untuk mengambil akar teratai ungu emas untuknya. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia selalu mengkhawatirkan Jiang Yunfan. Setiap hari dia akan mengecek apakah Jiang Yunfan sudah kembali, dan dia tidak berhenti melakukannya selama 2 tahun. Kakak ke-7 sangat pintar, dia akan baik-baik saja. Lagi pula, guru mengatakan bahwa kakak ke-7 berlatih di alam tak tertandingi juga merupakan hal yang baik. Peluang berlimpah di alam tak tertandingi. Mungkin ketika kakak ke-7 kembali, alamnya akan melampaui alam kita semua.
Ya, ya, Chu Yunduan menimpali sambil tersenyum, makanlah sayuranmu, ini sudah disiapkan oleh kakak kelima sejak lama. Semua orang secara otomatis mengakhiri topik sebelumnya, dan suasana menjadi jauh lebih santai. Namun Zuo Tingfeng agak kurang sehat. Aku sudah selesai makan, dia berdiri. Kakak senior kedua, kakak senior kelima juga membuat sup. Mau kuambilkan semangkuk untukmu? Tanya Nuan pelan. Tidak perlu, Zuo Tingfeng berkata dengan lembut. Semua orang mengerutkan bibir, Chu Yunduan menatap tajam Xing Kai, yang juga tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan tidak berani berbicara, menundukkan kepalanya ke dalam makanannya. Dan pada saat itu, terdengar suara tertawa, kakak senior keenam, biarkan saya yang melakukannya. Setelah meminum sup yang saya sajikan, kakak kedua pasti akan memiliki nafsu makan yang besar. Dalam sekejap, mata semua orang berkedip, lalu mereka bangkit dan berlari keluar. Di puncak Yuyang, sesosok figur berpakaian putih dan berambut putih melangkah maju. Di malam hari, mata yang cerah itu memancarkan senyuman.